Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membahas pertemuan yang kedua tentang fungsi kompleks, limit, turunan, dan integral fungsi kompleks. Kali ini saya akan membahas mengenai turunan fungsi kompleks. Nah, turunan dari suatu fungsi kompleks f pada satu titik z0 itu kita tuliskan dengan notasi seperti ini, ya. F aksen dalam kurung Z0, atau kadang-kadang juga bisa dituliskan seperti ini, F dalam kurung DF Z0 per DZ. Nah, ini juga sama, ya, ini notasi turunan fungsi F pada titik Z0, atau ada juga yang menggunakan bentuk bulatan di atas seperti ini. Nah, ini adalah beberapa notasi yang digunakan untuk menunjukkan fungsi kompleks f pada suatu titik z0. Nah, definisi dari turunan itu adalah seperti ini. Jadi turunan fungsi f pada titik z0 itu sama dengan limit delta z mendekati 0 fungsi f delta z0 ditambah f z0 ditambah z delta z dikurangi fz0 per delta z. Nah, delta z ini adalah selisih antara z dengan z0. Maka sesuai dengan definisi, kita akan mengatakan bahwa jika fungsi tadi ada limit atau mempunyai limit pada z sama dengan z0, maka dikatakan fungsi f dapat diturunkan pada z0, ya. Jadi di sini kita lihat bahwa syarat bisa diturunkan pada satu titik adalah fungsi tadi punya nilai limit pada titik tersebut, ya. Oke, kalau kita tuliskan bahwa delta z adalah z dikurangi z0, atau, ya, kita tulis menjadi z sama dengan z0 plus delta z, maka rumus di atas bisa juga kita tuliskan dengan notasi yang di bawah ini, ya. F aksen z0 sama dengan limit delta z mendekati z0 untuk fungsi fz dikurangi fz0 dibagi dengan z mendekati z0 dibagi dengan z dikurangi z0. Perhatikan, ya, bahwa delta z itu mendekati 0, ya. Oke, maka gitu, ya, kita melihat di sini bahwa antara z dan z0 itu sangat dekat sekali, ya. Oke, semakin dekat maka akan semakin mendekati 0 delta z-nya. Nah, rumus ini adalah rumus asal dari turunan. Turunan itu definisinya seperti itu, ya. Tetapi seperti waktu di SMA dulu, ya, kita sudah mempunyai ada rumus turunan, ya. Jadi rumus turunan untuk fungsi-fungsi elementer, ya, atau fungsi-fungsi dasar. Nah, diantaranya adalah, ya, misalkan ada satu konstanta diturunkan, maka turunannya adalah 0, ya. Kemudian yang kedua, jika yang kita turunkan adalah fungsi z, di mana ini adalah fungsi polinomial, maka turunannya adalah d per dz z pangkat n, itu akan sama dengan n z pangkat n min 1. Ini serupa, ya, serupa dengan fungsi variabel linear. Kemudian jika fungsinya adalah e pangkat n, maka turunannya adalah d per dz e pangkat n ez, gitu, ya. Tetapi jika, ya, jika pangkat dari e, bilangan natural e, itu adalah satu fungsi juga yang terhadap z, jadi fungsi z juga, maka turunannya adalah d per dz e pangkat gz. Turunannya adalah pertama e pangkat gz nya itu tetap, kemudian kita kalikan dengan turunan dari gz, ya. Sehingga misalkan saya mempunyai e pangkat min 2 min z, gitu, ya, e pangkat min z dz, maka ini akan saya tuliskan dengan e pangkat min z dikalikan dengan turunan dari
min Z. D min Z, dz sama dengan min 1 ya, sehingga turunannya adalah min E pangkat min Z. Demikian ya. Ya, jadi misalkan turunan dari fungsi ini berapa ya? Dengan menggunakan rumus 4 tadi, saya mendapatkan bahwa turunan dari DE pangkat Z per DZ adalah 3 ya. 3 ini turunan dari 3Z dikalikan E pangkat 3Z. Ya, ini sedikit saya uraikan karena nanti akan banyak kita gunakan. Kemudian rumus turunan fungsi elementer lain adalah fungsi trigonometri. Jadi turunan dari sin Z itu cos Z, turunan dari cos Z itu min sin Z gitu ya. Nah, ini contohnya. F Z sama dengan Z pangkat 3 min 2Z. Nah, ini akan kita selesaikan dengan rumus nomor 2 ya. Sebenarnya rumus nomor 2 dan satu properti dari turunan. Oke, jadi kalau menurut rumus nomor 2, maka turunan dari Fz akan sama dengan ya, ini bentuk polinomial 3 Z pangkat 2 dikurangi 2. Nah, serupa ya dengan fungsi variabel real ya, sama. Oke, lalu gimana kalau yang ditanyakan adalah berapakah nilai turunan fungsi tersebut pada dua nilai Z ini? Pertama, misalkan Z-nya adalah min 1 dan yang kedua yang B nilai Z-nya adalah J. Ya, kita tinggal masukkan saja ya. Kita tentukan dulu fungsi turunannya tadi sudah ya, 3Z kuadrat min 2. Maka jika A-nya adalah min 1, nah nilai turunan dari fungsi tadi adalah 3 kali Z kuadrat, Z-nya adalah min 1 ya, dikurangi 2, jadi 3 dikalikan 1 dikurangi 2 sama dengan 1. Oke, seandainya yang ditanyakan adalah nilai Z di mana Z-nya adalah J, nah kita tinggal hitung saja ya. 3 J kuadrat min 2. Ingat, J kuadrat sama dengan min 1 ya, sehingga 3 dikalikan min 1 sama dengan min 3 dikurangi 5 sama dengan min 5. Turunan fungsi itu sebenarnya digunakan untuk menentukan apakah fungsi tadi analitis atau tidak. Jadi misalkan suatu fungsi f dapat diturunkan pada titik z0, maka fungsi fz tadi itu analitis pada titik Z0 tersebut ya. Kemudian seandainya fungsi fz ini dapat diturunkan pada satu domain D ya, jadi ada satu himpunan bilangan D gitu ya, dan pada semua titik atau pada semua nilai dalam himpunan bilangan D tadi fz-nya itu dapat diturunkan, maka dikatakan bahwa fz itu analitis dalam satu domain ya. Sekali lagi, harus seluruh titik yang ada di dalam domain tadi fungsi fz dapat diturunkan. Oke, itu yang disebut dengan fungsi analitis. Nah, kemudian sama serupa dengan variabel real, pada turunan ini juga ada beberapa aturan ya, aturan turunan ini sama persis ya dengan fungsi variabel real. Nah, apakah yang nomor 1 ini ya, jadi kalau saya menurunkan penjumlahan dua fungsi, maka bisa saya turunkan satu persatu fungsi kemudian kita jumlahkan ya, atau pengurangan gitu ya, atau perkalian dengan konstanta ya. Berarti yang kita turunkan adalah fungsi fz nya saja, kemudian hasil turunan tadi dikalikan dengan konstanta ya. Oke. Nah, kemudian yang di bawah ini perkalian, jadi ada fungsi yang merupakan hasil perkalian antara dua fungsi z, yaitu fz dan gz, maka turunannya adalah ini sama dengan fungsi fz tidak diturunkan dikalikan dengan turunan fungsi gz ya,
ditambah fungsi GZ yang tidak diturunkan dikalikan dengan fungsi FZ yang diturunkan ya. Jadi diturunkannya bergantian gitu ya. Kemudian kita kalikan dengan FZ dan GZ yang tidak diturunkan, dan hasilnya adalah turunan dari hasil kali fungsi tadi ya. Oke, kita bisa tulis dengan menggunakan ini atau dengan menggunakan notasi ini, tidak masalah, sama saja. Kemudian aturan yang lain adalah aturan turunan untuk fungsi yang sebenarnya merupakan fungsi rasional ya, atau fungsi pecahan. Maksudnya di sini adalah antara fungsi FZ per fungsi GZ. Nah, rumusnya seperti ini. Dulu di SMA sudah pernah ya, saya pikir ya. Nah, kita ulang lagi ya. Jadi turunan dari fungsi FZ per GZ sama dengan fungsi GZ yang tidak diturunkan dikalikan dengan fungsi FZ yang diturunkan gitu ya, dikurangi fungsi FZ yang tidak diturunkan dikalikan dengan fungsi GZ yang diturunkan dibagi dengan fungsi GZ kuadrat. Tentunya untuk fungsi yang seperti ini harus ada syaratnya ya. Syaratnya adalah GZ tidak sama dengan 0 ya, karena pembagian dengan 0 akan menyebabkan nilai yang tidak terdefinisi ya, nilai tidak terhingga atau tidak terdefinisi. Ya, terkait dengan fungsi itu terdefinisi atau tidak, atau analitis atau tidak. Kalau analitis kan berarti ada fungsinya ya, ada definisi atau tidak. Maka kalau kita menjumpai fungsi yang bentuknya rasional di sini seperti ini, jika penyebutnya itu ya pada satu nilai-nilai Z tertentu menjadi tidak berhingga karena penyebutnya sama dengan 0, maka pada nilai-nilai tadi fungsi tadi tidak analitis gitu ya. Nah, titik-titik atau nilai-nilai Z yang menyebabkan fungsi tadi tidak analitis itu disebut sebagai titik singular. Oke, aturan yang lain ya. Aturan lain adalah jika W adalah merupakan fungsi dari FZ, maka inverse dari W adalah Z ya. Inverse dari W adalah Z. Atau kalau FZ itu memetakan dari Z ke bidang kompleks W gitu ya, bidang kompleks W. Sebaliknya kalau fungsi inverse itu akan memetakan bilangan atau angka dalam bidang kompleks W kembali ke bidang kompleks Z gitu ya. Oke, kemudian aturan yang lain, dW per dz sama dengan 1 per dz per dw. Nah, ini sama ya dengan fungsi bilangan kompleks ya. Kemudian aturan yang ketujuh itu juga sama dengan fungsi variabel real ya, sama ya. Oke. Jadi kalau misalkan ada turunan ya, fungsi turunan dw per dz berarti adalah penurunan fungsi w terhadap z ya, dimana sebenarnya w itu merupakan fungsi dari t ya, kemudian z juga merupakan fungsi dari variabel t, maka turunan dw per dz itu bisa saya cari dengan menurunkan dw terhadap dt dibagi menurunkan dz terhadap dt ya. Atau kalau w nya itu gt kemudian z nya itu ft ya, maka turunan dw per dz sama dengan g aksen t per f aksen t. Nah, itu 7 aturan turunan yang sama ya antara fungsi variabel kompleks maupun fungsi variabel real. Nah, di sini saya hanya mengingatkan saja. Oke, di sini ada contoh turunan ya. Ada contoh turunan W sama dengan FZ sama dengan 1 per Z, 1 plus Z per 1 min Z. Diminta untuk mencari turunannya. Nah, ingat nanti kita akan menggunakan rumus yang rumus yang nomor 5 ini ya. Kita gunakan rumus yang nomor 5 ini, kita terapkan. Maka d per dz dari
1 plus Z per 1 min Z itu sama dengan 1 min Z. Nah, kalau kita ingat rumus tadi, ini adalah GZ ya. Kemudian dikurangi turunan dari FZ, turunan dari 1 plus Z per DZ. Nah, itu sama dengan berapa? Sama dengan 1 ya, karena satunya ini diturunkan 0, Z-nya diturunkan adalah 1 ya. Sehingga saya mendapatkan 1 min Z dikalikan 1 dikurangi fungsi FZ-nya tadi 1 plus Z, 1 plus Z dikalikan, nah turunan dari ini min 1 ya. 1 plus Z dikalikan min 1. Maka kita dapatkan 2 per 1 min Z kuadrat ya. Ini adalah GZ kuadrat tadi ya, kalau kita ingat rumus yang nomor 5 tadi. Perhatikan ya, perhatikan hasil penurunan fungsi ini. Kita lihat pada penyebut itu adalah 1 min Z kuadrat. Ingat, kalau penyebut tadi nilainya 0, maka fungsi menjadi tidak analitis ya, karena tidak terdefinisi pada titik tadi. Nah, sekarang nilai Z berapa yang menyebabkan ya fungsi ini tidak analitis? Kalau kita lihat di persamaan ini ya, yang menyebabkan 1 min Z itu sama dengan 0 adalah jika Z itu sama dengan 1 ya. Jadi fungsi ini tidak analitis pada Z sama dengan 1 dikarenakan apa? Dikarenakan pada Z sama dengan 1 tidak ada turunannya ya. Dan titik atau nilai Z sama dengan 1 tadi dinamakan sebagai nilai titik singular.